Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Suka Ngoding Aja. Kali ini kita akan melanjutkan project studi kasus yang kemarin kita buat. Itu kemarin kita sudah buat di bagian profilnya, terus kemarin juga kita buat di sini bagian kategorinya ini. Dan ini dia yang sudah kita buat sampai part 2 kemarin ya. Sekarang kita akan melanjutkan ke part 3. Kita akan membuat bagian dari jurusan yang ini dan ekstrakurikuler dan juga bagian berita. Oh ya, di sini saya sudah mengubah di Figma-nya bagian foto dokumentasi. Saya sudah mengubahnya dari desain yang kemarin. Terus yang bagian profil alumni dan footer itu tidak ada perubahan. Oke. Dan juga untuk aset Figma-nya itu saya sudah menyimpan di deskripsi. Kalian bisa membuka di situ melihatnya dan mengaksesnya sendiri. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai codingnya. Oke. Pertama itu kita buat dulu komentar di sini bagian apa itu ya? Kita lihat tuh. Bagian jurusan. Jurusan. Kita buat div di sini. Terus dalamnya ada div lagi, kita kasih container mx auto. Terus yang di sini gitu kita kasih waypool, padding atas bawah, paddingnya itu 20. Oke, di dalam kontainer ini kita buat bagian headernya atau bagian atasnya. Kalian bisa menggunakan div begini atau kalian juga bisa menggunakan tag header saja. Oke, tapi saya sukanya sih pakai div ya. Oke, di div ini kita kasih dia kelas mx auto, terus teksnya kita kasih center. Terus kita margin buttonnya itu kita kasih 16 biar ada jaraknya. Space dia itu atas bawah kita kasih dia 4. Terus maksimal W nya itu kita kasih XL ya, XL. Oke, kita isi dulu supaya kalian bisa melihat apa yang kita isi. Pertama itu A2 di sini kita kasih jurusan di SMK Negeri Makassar. Oke, itu saja dulu, kita save, kita lihat ini dia. Terus kalau kalian mau cari MXW XL itu maksimal W XL, kita lihat dia. Kalau kita kasih maksimal width Excel itu dia sampai sini. Kalau tidak ada maksimal ininya, dia mengikut kontainer. Tuh kan, lebarnya mengikut kontainer. Jadi kita kasih di situ maksimal width supaya nanti tulisan yang ini dia akan turun ke sini. Oke. Oke lah. Sekarang kita buat lagi paragraf untuk bagian bawahnya itu ini ya, kita ambil paste di sini. Oke. Sekarang kita akan membuat kelasnya. Kita kasih font bold, terus kita kasih teks, slide-nya itu
400. Terus teksnya 2 Excel. Save. Jangan lupa kapitalis biar huruf yang ada di depan setiap kalimat itu huruf besar ya, jadi huruf besar. Oke, di paragrafnya kita juga kasih kelasnya text slide 500. Terus kita kasih juga kapitalis. Oke, di desain ini yang huruf SMK kan beda warna sendiri, jadi kita cut dulu ini bagian SMK negeri, terus kita kasih span di sini, kita paste. Terus kita kasih kelas di bagian span ini, teksnya blue 600. Save. Kita lihat hasilnya. Ini dia hasilnya. Oh, sepertinya tulisannya kurang besar ya. Kita kasih dia 4 Excel. Oke lah. Terus kita hilangkan saja yang ini. Oke. Sama ya di atas ukurannya. Sama di sini. Oke, sekarang bagian kontennya. Bagian konten itu yang mana? Yang ini maksud saya. Bagian cardnya ya. Bagian cardnya. Oke. Pertama itu kita buat div. Terus kita kasih kelas full px itu atau padding kiri kanan kedua. Terus kita kasih dia grid ya, grid baru grid kolom, kita kasih dia grid call itu 10 saja ya, kita kasih grid. Terus justify di pin, gapnya itu kita kasih 2 supaya ada jarak, space-nya 2 juga. Kita save. Oke, kita isi ya, kita buat sini komentar card end. Oke, sekarang kita buat bagian cardnya. Kalian buat div di sini, terus di dalam div itu kita akan menyimpan sebuah gambar dan juga tulisan header dan detailsnya ya. Oke, kita akan buat dulu bagian sininya ya. Kita kasih wave full, terus kita kasih dia call span, kita kasih 2, margin top itu 2, terus kita margin right nya itu 2, background gradient to right, terus from to blue 600. Kayak kalian ikuti saja dulu ya, sebentar saya jelaskan. To blue 700. Oke, terus rounded nya itu kita kasih rounded px, dan kita kasih px nya 4, y nya 5. Oke, kalau kalian ingin melihat, lihat ya hasilnya. Ini dia hasilnya.
Oh ya, kenapa kita kasih tadi di sini call span-nya itu 2? Karena kan di grid-nya, di pembungkusnya itu kita kasih 10. Jadi kan berdasarkan yang didesain itu, sini ada 5 card. 10 bagi 5, kita kasih 2 di sini. Call span-nya 2 ya. Oke. Terus kita isi ya konten di dalamnya. Pertama itu kita akan isi dengan gambar. Kita kasih dulu pembungkusnya, image, terus public, ya mungkin. Oke, kita kasih sini width-nya 70% saja, jangan terlalu besar. Kita save, kita lihat dulu. Ini ya, masih terlalu besar. Oke, kita kasih plus di sini di pembungkusnya. Kita kasih W 10, height-nya kasih 10 juta. Terus background white. Terus kita kasih dia flex ya. Kita kasih flex biar bisa kita atur titik tengahnya itu. Bentar saya jelaskan. Justify, center, dan juga rounded MD. Jangan lupa itu center. Save. Kita lihat dulu. Iya ya. Kenapa tadi kita kasih di sini flex? Karena kita akan mengatur titik senternya dari gambar tersebut, dari yang warna putih, background putih ini. Oke, itu untuk memudahkan saja. Oke, sekarang kita akan buat di bagian tag A-nya ya. Kita kasih A di sini untuk yang bagian ini ya, agar bisa diklik nanti ke membuka halaman yang baru untuk detailsnya. Oke, kita butuh tag A di situ. Kita copy, terus kita kasih kelas di sini. Kita kasih blok dulu. Terus fontnya itu kita kasih bold juga. Terus teksnya white. Oke. Terus di saat kita hover, kita kasih dia teksnya itu blue 200 saja ya. Oke, save. Kita lihat hasilnya. Dia jangan lupa kita kasih di sini teksnya LG, margin button 2. Oke, kita save, lihat hasilnya. Oke, ini hasilnya. Terus kita buat di bagian detailnya. Detail, kita kasih A lagi di sini untuk bagian yang ini. Oke, save. Terus kita kasih kelas juga di sini. Fontnya itu kita kasih normal atau medium saja. Terus kita kasih teksnya itu SM. Baik, kita lanjut. Sekarang kita lihat dulu ya ini hasilnya. Kita save dulu. Kita kasih di sini yang di bagian untuk image-nya itu
kasih sini marking button 4 ya, biar ada jaraknya. Saya sudah lihat ini dia. Sekarang kita kasih detailsnya. Kita akan memberikan dia teks slide 400. Oke, gimana menurut kalian? Sekarang yang cardnya ini kita copy saja jadi 5 ya, 1, 2, 4, dan copy 4 kali ke atas sini. Ini ya, kita sudah membuat bagian cardnya. Oh, terlalu ada jaraknya di bagian margin right-nya. Kita hapus dulu. Margin right, span 2, P2. Yes, sebelum itu kita kan ada 6 ya di desainnya itu ada 6 block juga. Jadi kita copy lagi ya, dari sini kita ambil saja sampai ke bawah sini, terus copy lagi. Kita lihat ini dia sudah 6 nya. Oh, ini kita kasih dulu di bagian sini margin F2. Coba. Oke, jangan lupa ya margin left-nya 2 di tadi. Oke, sekarang kita ubah namanya semua. Jalan, terus bagian rekayasa perangkat lunak, copy sini, terus ya kalian bisa cepetin aja di bagian sini karena sepertinya lama ya bagian sini. Terus dan audio di sini, audio video, terus instalasi, terus otomotif kita kasih sini juga. Oke. Model dan oke, dan yang terakhir itu pengelasan. Set. Kita lihat sini. Oke, dia hasilnya. Sisa kalian nanti ya di bagian ini gambarnya. Oke. Oke, di sini saya sudah mengubah ya akunnya semua. Lihat sini. Kalian untuk ikonnya ini kalian tinggal ambil di Figma ya. Kalian klik ini, terus kalian ekspor sini, PP dulu, ini ya. Format PNG kalian ekspor. Oke, gitu caranya. Untuk yang aset gambarnya juga kalian bisa ekspor juga begini. Ini kalian ekspor. Oke. Terus kita masuk ke bagian ekstrak layer ya. Oke. Pertama kita tutup dulu. Nah, sudah selesai ya. Oke. Sini kita buat terbuka bagian ekstrak. Saya buat di sini whiteboard, terus P-nya juga 20. Sini kita buat container max auto. Oke. Terus
kita tinggal bagian header ini kita copy saja ya, karena hampir semua mirip. Kita copy ke sini, paste, terus di sisa kita ganti bagian ini. Setelah oke, kemudian kita save, terus kita copy bagian bawahnya tuh di sini, paste juga. Oke, save. Kita lihat hasilnya. Ya, yang tadi saya bilang itu yang maksimal width Excel itu kan sampai sini. Ini gunanya untuk membuat tulisannya ke bawah. Oke, kalau tidak dikasih Excel dia akan ke samping semua di sini. Oke, sekarang kita buat di bagian kontennya. Kita buat dulu. Saya dulu. Kita masuk sini. Kemudian mungkin caranya hampir mirip ya dengan yang di atas tadi, di bagian jurusan tadi ya, caranya hampir sama. Kita buat di situ grid dulu. Oke, wait full dulu, buat grid. Terus setelah kita buat grid itu kita kasih grid call. Oke, call 12 kali ini. Oke, terus space x-nya yang jarak kiri kanannya itu kasih 2 saja. Kalian bisa menggunakan space x atau kalian bisa menggunakan gap. Oke, sekarang kita buat bagian pertamanya. Kasih keterangan card, bagian card. Oke, sekarang bagian sini card yang pertama itu kita kasih columns span 3, karena sini kan ada 4, jadi bisa kalian bagi 4 saja, bisa bagi 0 sama dengan 0 kan, di 3 di sini 12 kali bagi 4 lah dengan 3 kan, atau 3 kali 3 tambah 3 kali 4 lah, dari kalian lah. Intinya yang 12 ini kita bagi. Oke, sekarang setelah itu kita buat dulu dia, kita cek dulu ya. Oke, kita buat dulu bagian backgroundnya. Kita kasih backgroundnya itu white. Oke, terus kita kasih rounded sn, paddingnya 4, terus kita kasih shadow yang gede. Oke, setelah itu kita kasih shadownya itu warna ya, slide-nya kita kasih saja 200, terus saya dulu ya. Oke, jangan lupa kita kasih coba border ya, border, terus border 2, border white. Oke, di dalamnya itu kita buat dulu img image lagi. Oke, terus kalian masuk ke folder public kalian, img kalian, dan kita akan ambil di pramuka logo karena itu yang pertama. Terus kita kasih di sini style ya, width-nya 80%. Oke, jika sudah, di kelasnya ini kita kasih dia way 10, 10 juga. Terus background lagi kita kasih dia background white juga. Terus kita kasih flex sama seperti yang di atas tadi,
apply center item center juga, dan outletnya endek. Oke, terus kalian jangan lupa untuk memberi margin button ada jarak untuk tulisan di bawahnya. Terus untuk yang di bawahnya juga tag A itu tulisannya kita copy saja ini. Oke, paste dan tag A lagi, kalian ini lagi tag A untuk yang bagian ini. Atau kalian bisa paragraf saja ya bagian sini, paragraf saja, save dan lihat hasilnya. Ini ya. Oke, udah kelihatan enggak? Oke, sekarang kita kasih kelas ya di bagian A nya, blog, kasih blog, terus fontnya bold. Oke, setelah itu kita kasih text length, text nya itu 800, terus teksnya itu kita kasih lagi button 2. Save. Kita lihat ya, ini dia. Oh, karena dia tag A, bagaimana kalau kita kasih hover, kita kasih hover dia blue text blue 600. Oke, sekarang kita kasih kelas yang bagian bawahnya, kita kasih fontnya medium ya, terus teksnya itu SM, text light itu 500. Oke, mungkin saja kita save, kita lihat hasilnya. Ini dia. Mana menurut kalian? Apa kita kasih Excel ya di sini? Ya, mungkin Excel ya lebih bagus. Bagaimana logonya kalau kita tambah ya jadi 12? Coba lihat. Ya, mungkin 12 lebih bagus ya. Oke, sekarang sama seperti yang tadi, kita copy bagian kartnya semua. Jadi 3 kali, 2, save, kalian lihat ini dia. Sekarang kita tinggal mengubah bagian ini. Ini kart yang pertama. Oh ya, kalian bisa mempercepat bagian ini atau skipnya saja. Terus kita alam, terus bagian ini. Yang terakhir itu bagian sinematografi. Oke, di sini saya sudah mengubah semua image-nya. Coba kita lihat ini hasilnya. Oke, saya sudah membuatnya. Sini. Oh iya, sepertinya di gambar ini ya, di feed main max saya desain ini, ternyata ada bagian detail sudah di bawahnya. Kita lupa kasih detail di bawahnya. Kalian kembali ke kartu yang pertama, paling di atas. Kita buat detail di sini, detail. Kita kasih detail, kita kasih kelas di sini. Itu kita kasih fontnya medium saja. Teksnya itu SM. Terus text like 500 juga. Kapitalis, kayak huruf besar.
Oke, kita save, lihat dulu. Oke, ini dia ya. Oh, sisa kita kasih di bagian P nya, kita kasih di sini margin button itu 4. Oke, mana? Oh, saat di hover juga kita kasih harus hover, kita kasih dia text itu 600. Oke, sisa kita copy bagian tag nya, tapi untuk semua seharusnya tadi bagian ini kita buat dulu ya sebelum membuat semuanya. Oke, sekarang setelah kita copy semua, kita lihat hasilnya. Ini dia sisa di sini ya, bagian P nya button 4 semuanya dikasih button 4 dan yang terakhir itu button 4 juga bagian sini. Oke, save, lihat hasilnya. Ini dia. Gimana? Kalau untuk jaraknya di sini kalian bisa menentukannya di mana jaraknya. Kalian bisa menggunakan ini space 4 kah? Ini space 4. Dan juga bisa menggunakan grid situ, dimana menurut kalian space 4 atau 2 tadi, dari kalian saja ya menentukan, berkreasi lah. Oke, sekarang kita karena sudah di bagian sini extract layer sini, kalau kalian ingin membuat background di belakangnya ini, kalian bisa membuatnya kok. Kasih background di sini di bagian ini. Blue 100. Kalian ingin membuat seperti ini atau tidak ada situ, terserah dari kalian ya. Ada sedikit backgroundnya. Oke, setelah bagian sini, oh ya, kalau kalian ingin membuat kayak di hovering card-nya dia lari naik begini, seperti yang mana kayak ini, kalian bisa membuatnya juga kok. Tinggal kalian kasih di bagian sini, bagian pembungkusnya paling luar itu kasih di situ ya, dan bla bla bla. Saya contohkan, kita translate sini y plus 2 ya, jangan lupa kasih minus karena minus itu untuk ke atas. Oke, kalian mau yang begini atau yang stay begini saja, setelah terserah dari kalian ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian itu berita ya. Oke, karena ini sudah 30 menit ya, terakhir kita buat bagian beritanya untuk video ketiga ini. Mungkin nanti video keempat kita selesaikan ini dan juga masuk ke bagian tampilan mobilenya. Kalau waktunya juga masih sempat, kita selesaikan saja buat JavaScript-nya, responsifnya semua ya, di video keempat ya. Oke, sekarang kita buat di bagian mana tadi itu, ini berita ya. Oke, pertama caranya sama lagi, kita buat komentar sini berita. Oke, kalian buat sini pas lagi, terus full PY-nya itu 20. Oke, terus kita buat lagi di sini kontainer mx auto. Oke, terus di dalamnya itu seperti yang tadi di bagian feedernya ini kita copy saja, atau kalau kalian sih mungkin buat ya supaya terbiasa,
karena saya hanya mengejar waktu, nanti terlalu lama tutorialnya. Oke, sekarang tinggal ubah yang ini, bagian berita terbaru. Oke, ini dia bagian berita terbaru. Oke, sekarang kita buat bagian konten. Oke, sekarang kita buat gifnya di sini untuk membungkus semuanya. Jangan lupa kita kasih dia dua deh. Terus jangan lupa kita kasih grid juga, grid baru, grid kolom, grid kolomnya itu kita kasih dia 12 ya, 12 juga. Terus kita kasih sini yang menggunakan gap ya, bukan lagi space, supaya kalian bisa, oh ternyata selain space itu kita bisa juga membuat gap ya. Sebetulnya semua ada ya di dokumentasi tadi ini, kalian bisa membukanya situ. Terus kita sudah, sekarang kita membuat bagian kartu tadi. Oke, caranya mungkin hampir sama ya, sama yang tadi yang di atas. Oke, terus di bagian cardnya ini jangan lupa kita kasih dulu calls span-nya, call span 3 ya. Terus margin button untuk di bawahnya itu kita kasih margin buttonnya itu biar ada jarak misalkan 6 ya. Terus download-nya kita kasih dia SM nya. Terus kita kasih dia ya. Oke, sekarang itu bagian image-nya. Kita buat image di sini, terus masuk public-nya, terus berita. Oke, pertama itu kita kasih kelasnya dulu di bagian pembungkus image-nya. Kita kasih dia dulu margin button 4 untuk yang ini ya, untuk yang ini jaraknya di sini. Oke, terus setelah itu weight full. Setelah itu kita kasih height-nya 180 pixel. Terus kita kasih di sini bagian overflow hidden-nya. Terus di bagian gambarnya itu kita kasih kelas dia weight full. Oke, height full. Terus objek cover, jangan lupa kita save dulu ya, save, lihat hasilnya. Ini dia ya, sepertinya roundednya ini kita kasih bagian apa saja. Top ini deh. Oke, gimana, ada lekuan kan? Oke, sekarang kita buat bagian ini ya, kita buat paragraf saya situ. Terus kita buat lagi bagian A-nya, untuk A-nya itu judul. Oke, master. Terus yang terakhir itu ini masih ada ya, ini bagian admin itu kita kasih paragraf saya juga. Dan selanjutnya itu bagian ini kita kasih A ya, A. Oke, kita save, lihat dulu hasilnya. Ini dia ya hasilnya. Terus kita kasih kelas.
Kelas yang pertama itu untuk ini bagian atasnya kita kasih text slide 500, terus fontnya itu kita kasih normal saja, terus teksnya itu SM. Oke, terus kita kasih margin button itu 2 ya. Di bagian A nya kita kasih kelas juga, line clip kita kasih 2. Line clip itu maksudnya ini ya. Salah refresh. Ini yang maksud saya. Ini di saat judulnya itu melebihi, misalkan ada 3, judulnya itu panjang ya, dia akan men-trip atau mengkat itu menjadi 2 di sini. Di selebihnya itu dia akan sembunyikan. Oke, penjelasannya itu kalian buka aja di dokumentasi Telegram-nya, ada kok di situ. Kalian tinggal search saja di line clip akan muncul. Oke. Setelah itu kita kasih dia font bold. Setelah font bold kita kasih teks slide-nya 800. Terus teksnya itu kita kasih X saja. Margin button 2. Oke. Save lagi. Terus yang paragrafnya itu mungkin kita copy saja ya, caranya di atas ini, paragraf yang di atas sama kok caranya. Sisa yang bagian ini margin buttonnya itu kita kasih 4. Oke. Terus yang terakhir itu bagian A nya kita kasih class. Di sini bagian A nya saya kasih dia fontnya semi-bold, terus teksnya itu blue. Oke, save. Kita lihat dulu perubahannya. Ini dia perubahannya. Sekarang kita kasih lagi di bagian A nya itu hover ya, hover teksnya kita kasih dulu ya. Oke, save aja. Oke, terus di bagian ini ya gambarnya kita kasih dia saat jadi di hover kita perbesar scale-nya itu 100 saja. Transition R kita kasih duration 500. Kita coba lihat dulu. Oke, yang tadi ini saya jelaskan sedikit ya. Yang tadi ini bagian overflow hidden itu untuk membuat, kan ini kita kasih scale-nya menambah besarnya ya, kalau di hover ya menambah besar. Itu gunanya overflow dia biar dia sembunyikan. Jadi tetap di dalam sini. Coba ya, saya hilangkan overflow-nya, kalian lihat. Oh, tetap ada ini. Kita hilangkan ini. Ini dia. Kan dia melewati dari card-nya ya. Itulah gunanya overflow. Penjelasannya juga itu kalian bisa dilihat di Telegram-nya, dokumentasi Telegram. Karena kalau saya jelaskan lagi ini waktunya tidak akan sempat ya. Oke. Setelah itu, kalau menurut kalian begini sudah mantap atau ada mau diubah lagi, kalian bisa mengubahnya kok sendiri. Misal yang ini ya, kasih dia semi bold untuk keterangannya di atas. Ini. Sisa seperti cara-cara sebelumnya itu, kita tinggal yang bagian card-nya ini, kita tinggal copy semua 2, 3, 4. Kalian copy 3 kali ya, ini dia. Oke, tinggal kalian sesuaikan sama yang ada di sini. Oh ya, tadi sudah saya jelaskan ya cara untuk mengunduh asetnya ini. Untuk kalian klik gambar ini, terus ekspor ya, ini PNG saja. Oke, atau kalian bisa ya itu saja. Linknya itu saya simpan di deskripsi ya, kalian bisa membuka link itu. Oke, sekarang
Sekarang kita ubah si modul ini. Oke, di sini saya sudah merubah semua file image-nya, file gambarnya, dan saya sudah menambahkan card lagi 4 yang dibawanya sesuai dengan yang ada di Figma ya. Sini kita tambah lagi 4. Kita lihat hasilnya, di hasilnya. Saya sudah menambahkan lagi 4 tadi. Mana menurut kalian? Terus sisa kita buat di ini bagian buttonnya untuk melihat semua berita. Oke, sisa itu kita buat itu di luar konten saja ya. Kita ini saya sembunyikan dulu. Ini kita buat bagian buttonnya. Oke. Terus kita buat kelas di sini. Kita kasih dia background dulu. BG blue. Oke. Terus kita kasih round left SM atau MD ya. Terus kita kasih PY itu 6. Oke. Terus margin outnya itu saya kasih di sini 12 ya. Terus kita kasih flex justify center. Oke. Untuk membungkusnya. Sekarang kita buat bagian A nya itu semua berita. Oke. Di sini kita kasih kelas dia. Pertama itu kita kasih inline block dulu. Terus backgroundnya kita kasih 600 ya. Teksnya white. Setelah itu kita kasih PY 3, PX nya itu 6. Terus kita kasih border dia, border, terus bordernya itu 10 juga 600. Oke. Terus kita kasih font bold ya, center. Terus kita kasih dia teksnya SM, coba ya, kita save dulu, kita lihat dulu. Oke, ini dia, ini yang tadi ya yang kita buat itu bagian ini backgroundnya. Terus kita kasih dia rounded SM aja ya. Terus coba kalau kita hover, kita kasih hovernya sekaligus. Hover backgroundnya itu kita transparan saja. Terus saat di hover lagi teksnya blue. Oke. Terus kita jangan lupa kasih transition sama durasinya. Oke, save. Kita lihat hasilnya. Ini dia. Mana menurut kalian? Mungkin itu saja ya untuk video ketiga ini. Kita sudah membuat bagian jurusan sini. Terus kita sudah membuat bagian ekstrakurikuler dan juga bagian berita. Mungkin caranya sama semua ya, karena kita membuat satu card dan sisanya itu kita pastikan kopikan semuanya. Oke. Mungkin untuk video ketiga ini itu saja ya. Video selanjutnya itu kita membuat di bagian sini ya, foto dokumentasi dan juga profil alumni, dan terakhir itu putar. Dan kita kan kalau waktunya cukup itu video keempat kita akan buat tampilan mobilenya dan juga responsifnya ya. Maksud saya kita akan juga buat JavaScript-nya di sini untuk bagian seperti yang foto dokumentasi, nanti kita bisa kasih JavaScript di sini. Terus di bagian sini juga nanti kita kasih JavaScript semua ya. Untuk navbarnya juga
Oke, mungkin itu saja ya untuk video atau tutorial ketiga ini, website sekolah ya. Bidang kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.